Baik murid-murid, jadi hari ini Bapak bakal mengumumkan siapa yang bakal jadi ketua kelas. Mudah-mudahan gua yang jadi ketua kelas. Udah pasti gua sih yang jadi ketua kelas. Gua itu pinter, juara 1 mulu di kelas, anak OSIS. Kurang apa lagi coba? Selamat Dilja, kamu jadi ketua kelas. Yes, jadi ketua kelas bro. Lah, kok dia sih pak? Jelas-jelas dia itu bolos mulu loh. Kok bisa jadi ketua kelas? Weh, iya pak, dia mah nggak ada cocok-cocoknya jadi ketua kelas. Weh, ngomong aja kalian itu iri bilang bos. Kasian, nggak kepilih jadi ketua kelas. Kalau mau komplain ke guru. Tapi sebenarnya kamu itu emang nggak cocok sih jadi ketua kelas. Lah terus kenapa bapak nunjuk saya jadi ketua kelas? Iya, karena bapak kamu kan kepala sekolah. Nyuruh bapak nunjuk kamu jadi ketua kelas biar kamu rajin sekolahnya dan nggak bolos mulu. Jadi seperti itu ya pak. Berarti saya itu memang nggak cocok jadi ketua kelas pak. Iya, kamu itu nggak cocok jadi ketua kelas. Ini buat bapak. Sekarang gimana? Saya udah cocok belum pak jadi ketua kelas? Oh, cocok banget. Kamu itu cocok banget jadi ketua kelas. Kamu punya bakat. Ya pokoknya kamu tiap tahun aja jadi ketua kelas ya. Selamat. Tuh, udah gue bilang gue itu cocok banget jadi ketua kelas. ओके नानी मैं जा रही Mana bisa kayak Bye, gitu beta. Jir? नानी मैं जा रही हूँ Bye beta. Tipe-tipe murid ketika ditanya kesehariannya. Murid malas. Kegiatan apa aja yang kamu lakukan di rumah kalau libur sekolah? Paling tidur pak. Cuma tidur di rumah, nggak ada kegiatan lain lagi. Ya kan libur sekolah tempatnya istirahat lah pak, di rumah ngapain lagi kan? Terus biasanya bangun jam berapa kalau libur sekolah? Ya paling jam 6. Oh 6 pagi, 6 sore pak. Itu kamu tidur apa latihan jadi mayat? Ya kalau mayat mah gak bangun-bangun pak. Murid yang paling rajin. Kegiatan apa aja yang kamu lakukan jika libur sekolah? Kegiatan di rumah. मुनाफिक बंदे की निशानी है Paling bantu orang tua वो saya कभी भी pak. अल्लाह के नाम को शेयर नहीं bantu orang करेगा tua. Bagus. Biasanya bantu apa aja? Ya kerjaan rumah biasa aja sih. Kayak nyuci piring, ngepel, nyapu, beres-beres rumah aja sih pak, gitu doang. Paling sisanya saya belajar gitu. Oh mantep, bagus. Kamu rajin juga ternyata ya. Biasalah pak. Soalnya kalau saya nggak rajin pasti dimarahin mulu sama ibu saya. Oh, ternyata ibu kamu galak ya? Iya, soalnya ibu saya keturunan Uchiha, Pak. Keturunan Uchiha, Wak. Siang suka Petit détail bercanda. que peu de gens connaissent. Nah, L'odeur kamu du bois te kegiatan dit apa si le aja yang sang, kamu lakukan s'il sent jika les libur moisissures ou sekolah? Danger. Un bon boisson neutre ou légèrement sucré. Saya kalau Si di t'as rumah appris un truc, sebenarnya nggak ada like kegiatan et sih, Pak. abonne-toi. Tapi kalau lagi gabut, paling bangun candi aja. Hah? Bangun candi? Iya, biasanya kalau libur sekolah, kegiatan saya kalau lagi gabut, paling bangun candi, Pak. Bapak tahu gak Candi Borobudur sama Candi Prambanan? Iya, tahu. Nah, itu saya yang bikin, Pak. Biasalah lagi gabut. Bisa gitu ya orang gabut. Mana ada, orang kamu aja belum lahir. Ya elah Pak, gak bisa diajak bercanda amat sih. Bapak lagi nanya, bukan bercanda. Kalem bos. Murid abnormal. Oke, terakhir kamu. Iya Pak. Kalau libur sekolah, biasanya kegiatan kamu di rumah apa aja?
Ya kalau libur sekolah saya main lah Pak. Pakai nanya Bapak mah. Oh main, wajar sih. Biasanya main kemana? Paling main di sekitar rumah saya aja sih Pak. Bareng teman-teman saya. Kayak main congklak. Congklak? Iya. Terus main karet. Terus main bola bekel. Sama yang terakhir tuh mainan favorit saya itu boneka-boneka berdian Pak. Itu permainan perempuan semua. Kalau mau main ya main yang laki-laki dikit dong. Kayak kelereng, bandringan, atau panggal kayak Tamiya kayak. Kamu main kayak gituan kayak anak cewek. Ya elah Pak, emansipasi. Emansipasi matamu. Deal, nanti lu mau ngaji nggak? Ngaji. Ya kalau nggak ngaji gue dimarahin sama ibu gua. Ya udah nanti bareng ya. Ya, iya Yun. Lu ngaji baru sampai mana? Kalau nggak salah yang alif patah aba patah ba aba kayak gitu deh. Kalau lu baru sampai mana? Oh, kalau gua agak bawahan dikit yang alif patah a, alif kasroh i, alif doma a itu kayak gitulah. Wih, keren ya, lu udah jauh itu. Sama, beda dikit aja itu. Ya elah, ngaji udah gede masih dicuci ama. Kayak gua dong bos, udah di Al-Quran. Buset, sombong amat. Ya jelas lah, gua udah jauh, udah di Al-Quran. Lu masih alif patah, alif kasroh i, alif doma a, lu juga bisa. Coba kalau lu udah sampai Al-Quran, gua mau nanya nih. Ya udah kalau mau nanya, nanya aja. Huruf yang titiknya ada 2 di atas, yang mirip sama huruf ba, itu huruf apa? Huruf yang Sin kan? Sin lagi, sin dari mana? Oh iya, salah. Maksud gua itu huruf ro. Iya, ro maksud gua. Salah, kocak. Masa ro? Ngomongnya udah di Al-Quran, tapi nggak tahu huruf hijaiyah. Ha iya, masa nggak tahu huruf yang itu? Dasar. Kasih tahu Yan, huruf apa itu? Huruf yang titiknya ada 2 di atas yang mirip huruf ba, yaitu huruf jim. Nah, bentar lagi guru MTK bakal datang. Dan kabar buruknya, kalian tahu gak? Hari ini itu ada ulangan. Mampus gua. Belum belajar lagi. Gua nggak tahu loh. Hari ini ada ulangan MTK. Iya, sama. Gua juga lupa, baru ingat sekarang. Tapi kita harus pikirin gimana caranya biar nanti bisa jawab soalnya. Ya gimana mau bisa jawab soal kalau kita gak belajar? Ya justru itu, pikirin gimana caranya biar kita nanti bisa jawab soal MTK meskipun kita gak belajar. Gimana kalau kita bawa contekan aja? Kan ini buku pelajaran, kita simpen di kolong meja aja. Ide yang bagus juga tuh Yud. Iya kan? Gimana ide gua? Cemerlang banget kan? Kalian berdua lupa apa? Kelas kita itu dilengkapi sama CCTV. Bahkan kolong meja juga ada CCTV-nya. Ya kalau nyontek bakal ketahuan. Terus kalau kita ketahuan, lebih parahnya kita itu bakal diturunin ke kelas 1 lagi. Ya juga ya. Terus gimana caranya? Emang ada cara lain? Tenang aja, gua punya ide. Kalian bawa gak buku pelajaran MTK? Bawa. Iya, gua juga bawa. Oke, ikutin gua. Ambil kertas lembar yang ada tulisan MTK-nya. Seperti ini. Terus bulatin seperti ini. Lalu makan dan langsung telan. Mala fama,
diciendo que soy mala, porque no Dengan me ini aguanto la dijamin, maquinanda. Pero si vienes, dijamin bisa ngerjain. Dijamin mati sih. Kampret, gua udah ketelan lagi. Tipe-tipe alasan murid ketika pengen jadi OSIS. Murid normal. Oke, jadi apa alasan kamu pengen jadi anggota OSIS? Saya mau cari pengalaman, Pak. Pengalaman? Bagus. Terus pengalaman apa aja yang bakal kamu cari kalau sudah bergabung jadi OSIS? Ya pengalaman apa aja sih, Pak? Yang tentunya nanti itu pengalaman bisa berguna buat saya pas sudah lulus sekolah. Jawaban yang tepat. Kamu memang cocok jadi anggota OSIS. Berarti saya diterima, Pak, jadi anggota OSIS. Iya, selamat kamu lolos jadi anggota OSIS. Yes. Murid yang numpang populer. Oke, kamu. Iya, Pak. Alasan kamu pengen jadi anggota OSIS itu apa? Alasan saya pengen jadi anggota OSIS biar terkenal, Pak. Hah? Terkenal? Iya, Pak. Kalau saya gabung dengan OSIS, saya pasti populer di sekolah, Pak. Dan pastinya banyak cewek-cewek yang suka dengan saya, Pak. Enggak. Kamu nggak cocok jadi anggota OSIS. Kok gitu sih, Pak? Saya pengen jadi anggota OSIS loh, Pak. Iya, masa kamu bergabung jadi anggota OSIS biar terkenal sama populer doang? Hah? Kamu itu nggak cocok, pokoknya nggak cocok. Ya elah, Pak. Emang apa salahnya sih gabung OSIS biar terkenal? Enggak. Kamu pokoknya nggak cocok. Ini 50.000 buat Bapak. Oke, kamu boleh jadi anggota OSIS. Murid Wibu. Jadi apakah benar kamu itu pengen jadi anggota OSIS? Iya, Pak. Saya pengen jadi OSIS. Kenapa kamu pengen jadi anggota OSIS? Karena saya pengen buktiin ke teman saya bahwa saya juga bisa jadi OSIS, Pak. Anak yang cukup menarik. Terus, emangnya apa kelebihan kamu sampai pengen jadi anggota OSIS? Kelebihan saya adalah ini, Pak. Saya bisa Chidori, Pak. Enggak, kamu nggak apa-apa terima. Kenapa, Pak? Saya nggak terima murid Wibu. Lah,